Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia Uji Kinerja, perkenalkan saya Elenti Novita Huta Barat, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2441633 program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau praktek mengajar di SMP Negeri 1 Atap 18 Sarolangun, tepatnya di kelas 7 dengan materi perubahan wujud zat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Baik, semangat. Oke, bagus. Sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap, Berat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, hari ini Ibu akan mencek kehadiran anak-anak semua pada hari ini. Ibu mau nanya, hari ini kita hadir semuanya? Semua hadir? Oke, berarti karena kita semua hadir, berarti kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang pertama. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu pengen kalian itu rileks sebentar, ya. Buat dulu tangan di atas paha. Tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, keluarkan. Sudah lega? Sudah tenang pikirannya? Sudah jernih? Oke. Saatnya kita mau menyanyikan lagu wajib nasional. Kami persilakan petugasnya ke depan. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Sebelum kita memulai materi kita, topik kita yang baru pada saat ini, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran kalian, pertemuan kita di minggu yang lewat, yaitu mengenai zat perubahannya dengan topik wujud zat. Kemarin ada wujud zat itu ada 3, padat, cair, gas. Nah, pada hari ini kita akan belajar dengan topik perubahan wujud zat. Nah, pertanyaan yang Ibu ingin sampaikan untuk membuka dulu sebentar wawasanmu tentang yang akan kita pelajari. Ibu tanya, suka nggak dengan es krim? Siapa yang suka es krim? Semua ya, rata-rata anak-anak itu pasti suka dengan es krim. Yang mau Ibu tanya, jika es krim tadi itu kita letakkan di sebuah wadah, baik itu bentuk gelas atau wadah yang lain, kita biarkan selama misalkan 10 menit, apa yang terjadi? Es krimnya akan mencair.
Yang kedua, betul, emang es krimnya akan meleleh ya, akan mencair. Yang kedua, jika air di dalam gelas, ibu letakkan di dalam kulkas. Ada 2 cangkir atau 2 gelas air. Yang pertama ibu masukkan ke freezer, yang gelas yang lain ibu masukkan ke rak yang di bawah. Ibu diamkan selama 1 malam. Apa yang terjadi di besok harinya? Iya betul. Kata Umu, yang tadinya ibu letakkan di freezer akan membeku. Sedangkan yang ibu buat di rak bawahnya kulkas akan lebih dingin lagi suhunya. Nah, inilah yang mau kita pelajarin ya. Inilah yang mau kita pelajarin, bentuk-bentuk perubahan wujud zat tadi. Yang pertama, ibu mau menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa peserta didik harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui percobaan sederhana peserta didik menganalisis perubahan wujud zat. Melalui percobaan sederhana peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat. Oke? Jadi perubahan wujud zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa, yang dapat menempati ruang. Itu pengertian zat itu sendiri. Memiliki massa artinya dia mempunyai berat, sedangkan menempati ruang dia mempunyai volume. Jadi setiap yang kamu lihat di sekitarmu, kalau dia ada massanya dan dia menempati ruang, itu pasti disebut dengan zat. Nah, sekarang yang mau kita pelajarin adalah perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat artinya perubahan, berarti ada yang berubah. Perubahan wujud zat itu adalah perubahan bentuk, ya. Perubahan bentuk baik itu fisik, tapi tidak mengurangi kandungan kimianya. Misalkan seperti apa, Bu? Misalkan tadi air, dia berubah menjadi padat. Dia komposisinya air enggak? Tetap air kan? Tetap air kan, tapi hanya bentuknya aja yang berbeda. Yang tadinya cair menjadi padat. Tadinya misalnya air berubah menjadi batu es, ya. Itu komposisi batu es itu apa? Air. Hanya bentuknya menjadi lebih padat. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan wujud zat. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, untuk penjelasan selanjutnya kita akan mengadakan percobaan sederhana. Tapi sebelumnya ibu akan bagi dalam kelompok ini ya, menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 5 orang ya. Kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Dan kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Tapi sebelumnya ibu akan mengadakan ice breaking dulu ya, untuk menyegarkan otot-otot, menyegarkan pikiran, menyegarkan pemahaman. Mari bangkit anak-anakku, kita akan mengadakan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya, coba berdiri semuanya. Coba ice breakingnya, 1, ibu mulai lagi. Tepuk fokus. Melihat. Ibu akan membagikan lembar LKPD.
Lembar KPD-nya sebelum melakukan kita percobaan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Dengar Ibu, kita konsentrasi. Dengar Ibu, biar nggak salah nanti melakukan percobaannya. Di lembar KPD-nya kamu akan mengadakan pengamatan, ya. Kamu akan mengadakan pengamatan apa yang kamu temui, hal apa yang kamu lihat selama mengadakan percobaan. Tulislah itu di LKPD-mu, ya. Apa yang menjadi kesimpulan bersama. Ingat, ini adalah kelompok. Ini adalah kelompok, jadi harus mengadakan kesepakatan bersama. Apapun hasilnya itu nanti harus itu adalah dari kesepakatan bersama, ya, paham? Makanya saling berinteraksi, kasih pendapatmu. Hargai pendapat temannya, ya. Apapun menjadi pendapat temannya, hargain. Mengenai nanti menjadi apa kesimpulannya, itu harus berdasarkan dari kesepakatan bersama. Paham? Paham. Kita akan mengadakan percobaan, yaitu adalah kita mau melihat dari benda cair menjadi padat. Ini ada sendok, ini ada sumber panas atau kalor. Sebentar Ibu menjelaskan dulu. Inilah benda yang mau kamu lihat. Apakah ini kita mau melihat perubahan wujud padat ke cair. Nah, hari ini kemarin Ibu suruh kalian membawa ini, apa namanya, mentega. Kamu melihat ini adalah benda padat. Ibu ada sumber panas nanti, ada lilin, dan ini ada korek. Ibu hidupkan, ya. Ibu hidupkan. Ibu hidupkan. Oke. Coba pegang, Nak. Tadinya ini tadi padat. Sendok di sini adalah sebagai wadah. Perhatikan semuanya. Ibu ingatkan kembali, tadinya ini adalah bentuk padat. Ibu panaskan. Nah, Ibu panaskan dalam tempo waktu. Ibu buat misalkan ini 10 menit. Apa yang terjadi? Semua mengamati, ya, Nak? Semua mengamati. Misalkan Ibu buat dalam tempo 10 menit. Waktunya 10 menit. Tapi belum 10 menit, anak-anak. Belum 10 menit, dia sudah berubah wujud. Nampak semua? Nampak. Coba berdiri dulu semuanya. Nampak? Nampak. Oke. Karena sudah berubah wujud, Ibu mau matikan sumber kalornya. Nah, semua sudah bisa melihat hasilnya apa. Ya, sudah. Sekarang buatlah pengamatanmu di LKPD dan lakukanlah sekarang pengamatanmu. Silakan. Nah, tadi apa bahannya? Apa bahannya? Mentega. Mentega. Itu adalah itu adalah bentuk. Itu tadi wujudnya itu padat. Yang kedua ada lilin sebagai sumber panas. Yang ketiga ada sendok sebagai wadah. Nah, kerjakanlah sesuai dengan apa yang sudah Ibu praktekkan di depan. Kerjakanlah itu di LKPD-mu. Nanti
dipresentasikan di depan kelas. Kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2 mempresentasikan, kelompok 3 mempresentasikan. Kerja kelompok ini adalah untuk mengajarkan kamu bagaimana kamu menyatukan pendapat, menghargai pendapat teman-temannya, dan membuka wawasanmu tentang bekerja sebagai tim. Ibu mau melihat itu juga. Timnya, kekompakan timnya, penilaiannya nanti kekompakan timnya, pengamatan percobaannya, Ibu perhatikan. Terus, dan ketepatan menjawab pertanyaan. Ketepatan menjawab, mana tahu ada kelompok lain nanti membuat pertanyaan, dan Ibu akan menilai itu. Ibu udah bisa simpan anak-anak alatnya? Nanti ini kayaknya jadi mengganggu pembelajaran kalian. Ibu mau simpan dulu. Mas sudah diingatkan alat-alatnya tadi kan? Nah, nanti apa yang kurang jelas mengenai percobaan yang tadi, silakan tanya Ibu. Ada yang mengalami kendala? Untuk saat ini belum ada ya anak-anak ya. Berarti silakan berdiskusi dengan teman-temannya, kerjakan sebaik mungkin. Kalau ada kendala jangan segan-segan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya sendiri, Laurencia Sudibuditi, dan ini teman-teman saya, Dr. Resmian, Angelis Presti, Dilat Sumada, Ahmad Raidil, Alfi, ini hasil diskusi kami. Oke, silahkan presentasikan. Tujuan pembelajaran. Melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis perubahan nilai dalam tetap langkah 1. Siapkan sayur dan gula mentega, taruh mentega dan sendok, lalu panaskan di atas api. Mendukung meluak, mengalir, menggiling, dan menyetruskan. Sekian dari. Oke, mereka sudah membacakan hasil presentasinya. Waktu dan kesempatan Ibu sebut ke kelompok 3, kelompok 2. Coba kelompok 2, ada pertanyaan? Kelompok 2 mau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke kelompok 1. Nanti kelompok 1 mencoba untuk menjawab ya. Nanti siapa yang tahu di antara kalian, kelompok 1 ini ada 5 orang. Nah, bukan harus ketua kelompok menjawab, anggota pun juga bisa menjawab. Silakan. Kemarin saya melihat di YouTube bahwa es yang ada di kutub utara sedang mencair. Kira-kira apa penyebabnya? Misalkan suhu akibat pemanasan global yang disebabkan oleh pembakaran sampah, penebangan hutan, asap kendaraan, dan asap pabrik. Iya betul. Tadi Anjli Celiatun bertanya, ternyata dia pernah melihat di YouTube tuh, pernah melihat bahwasannya kalau keadaan kutub utara sekarang, kan kutub utara terdiri dari bongkahan es batu, es itu semuanya, nah ya batu, terdiri dari bongkahan es batu, es bukan es batu ya, es. Ibu salah sebut bukan es batu, tapi es. Jadi hampir 90% itu terdiri dari bongkahan es. Ternyata Celiatun pernah lihat di YouTube kalau sekarang sudah banyak mencair ya YouTube di Celiatun ya. Oh sudah mulai mencair katanya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ternyata tadi Anjli menjawab karena perubahan suhu. Suhu panas di sekitar meningkat. Betul jawaban yang tepat ya. Suhu panas di sekitar meningkat. Kalau sekarang suhu panas atau pemanasan global yang menjadi isu
besar di dunia adalah pemanasan global ini tadi. Pemanasan global itu disebabkan apa? Anak-anakku, itu udah sedikit ya kita membahas di luar dari pembahasan kita ini tentang perubahan wujud zat. Tapi Ibu harus penting terangkan ini di hadapan anak-anak. Perubahan tadi itu disebabkan adalah pemanasan global. Pemanasan global ini seperti apa, Bu? Itu tadi terdiri karena dari pemanasan efek rumah kaca, baik itu pembakaran fosil, bahan bakar fosil, misalkan mobil yang menggunakan bensin, pertalite, apalagi itu semuanya akan menyebabkan polusi, baik itu dari motor ya, itu akan menyebabkan polusi udara. Dan beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ibu mau LKPD-nya dikumpul tadi, Ibu mau memeriksa hasilnya. Silakan duduk. Baiklah, Ibu akan menilai hasil dari LKPD, baik itu penampilannya, baik itu cara menampilkan ya, baik itu cara menjawab ya, baik itu tadi selama percobaan Ibu lihat kekompakan timnya. Apakah sama-sama ini adalah kesempatan, Ibu juga nilai itu ya, itu bentuk penilaiannya. Yang pertama Ibu akan nilai dari kelompok 1. Tadi jawaban dari kelompok 1, mengapa terjadi perubahan wujud benda mentega dan lilin? Perubahan wujud mentega dan lilin karena dipengaruhi oleh sumber panas, yaitu dengan pemanasan yang tadinya mentega menjadi lilin, menjadi cair ya, betul. Dari penampilannya, cara menjawab pertanyaannya tadi ya, dan cara karena tingkat aktifannya juga Ibu lihat nilainya adalah sama, yaitu 85. Tepuk tangan. Nanti percobaan selanjutnya lebih aktif lagi, lebih bagus lagi menjawab pertanyaannya, lebih bagus lagi menyajikannya. Nah, yang nilainya tinggi, jangan cepat berpuas diri, ya, tingkatkan lagi, ya. Jadi Ibu lihat karena sudah selesai LKPD-nya, kita mau ice breaking dulu ya. Semangat? Silakan berdiri anak-anakku. Ice breaking lagi. Untuk menjauhkan rasa bosan, melatih otot-otot bergerak karena tadi udah lama duduk ya. Jadi kita akan mengadakan ice breaking lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, silakan duduk anak-anakku. Saatnya kita merefleksikan kembali aktivitasnya. Ya. Jadi rileks kembali. Jangan tegang. Tangan di atas paha. Hirup napas lagi. Yang pertama, apa yang kamu sudah ketahui dari yang Ibu terangkan tadi? Cilyatun, coba. Yang sudah Ibu jelaskan, nanti hubungkan kembali dengan yang percobaan kita tadi. Ada yang tahu? Rehan? Coba nak. Tadi ada, Ibu jelaskan loh, tadi ada perubahan 6 perubahan wujud zat. Yang pertama apa? Mencair. Nah, Rehan bilang mencair. Ibu tanya Cinta, mencair itu adalah perubahan zat dari padat ke cair. Betul ya.
Contohnya, Ibu tanya Sri, apa contohnya nak dari padat ke cair tadi? Es batu, betul sekali. Tepuk tangan. Itu masih mencair. Yang kedua, ada yang namanya membeku, betul. Membeku adalah dari Sri bilang cair ke padat. Contohnya Berta apa itu nak? Cair ke padat, es batu. Tadinya dia cair dak, dimasukkan dia ke freezer dengan suhunya di bawah 0 derajat. Terakhirnya dia menjadi membatu. Yang mau Ibu tanya, komposisinya tetap enggak air? Yang berubah apa? Bentuknya. Tadinya dia cair menjadi lebih padat, lebih keras ya. Nah, itu tadi yang membeku ya. Jadi kalau hari ini kita menyimpulkan itu adalah ada 6 bentuk perubahan wujud zat, dan saya tertarik lagi kembali mau membahas tentang si pertanyaannya Ciliantun tentang perubahan es yang di kutub utara ya. Memang iya nak, makanya sekarang kalian itu harus menjaga lingkungan. Udah Ibu sebut tadi bahayanya kalau kutub utara itu mencair ya, akan menyebabkan permukaan laut, air di permukaan laut akan meningkat ya. Jadi tiba saatnya Ibu mau menanya perasaan kalian selama proses pembelajaran. Di sini ada 5 emoji ya. Ada 5 emoji. Yang pertama semangat, yang keadaan, bagaimana perasaan kalian setelah? Yang pertama adalah pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Ibu tanya Rehan. Menyenangkan, tepuk tangan. Yang terakhir, Ibu nanya Berta apa nak? Menyenangkan. Ternyata pembelajaran hari ini banyak yang memilih menyenangkan, ada juga memilih luar biasa. Silakan duduk ya. Jadi pembelajaran kita hari ini perubahan wujud zat. Jadi minggu depan kita akan belajar dengan topik suhu dan kalor. Masih materi zat dan perubahannya, tapi topiknya adalah suhu dan kalor. Kita nanti kita akan kembali lagi mengadakan percobaan. Coba catat alat-alat yang nak dibawa. Yang pertama termometer punyakah? Ya. Nah, catat yang pertama termometer. Yang kedua tetap bawa lilin, makanya lilin yang tadi gak usah dibuang ya nak. Ya, itu lagi dipakai ya. Kita harus belajar menghemat. Ya, segala perlengkapan peralatan jangan ada yang dibuang. Ya, sudah. Sama minyak sayur, sama korek api. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan tutup semua, rapikan semua, nyala alat tulisnya. Kita sudah menyudahi, dan biarlah pelajaran kita hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Sudah, sekarang coba selesai sudah. Kita akan mengadakan doa. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, dan silakan pulang.